Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you are in a good feeling, right? So, today I would like to explain application letter. Nah, jadi video ini akan berisi penjelasan tentang application letter. Adapun yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada job vacancy atau dalam bahasa Indonesia lowongan pekerjaan. Kemudian ada definition of application letter, and last is part of application letter. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama. Pertama ada job vacancy. Job vacancy atau lowongan pekerjaan. Di sini saya berikan dua contoh iklan lowongan pekerjaan. Satu menggunakan bahasa Inggris dan yang satunya menggunakan bahasa Indonesia. Tujuannya supaya kalian tahu perbedaan yang ada di antara kedua iklan tersebut. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya hanya ada pada penggunaan bahasanya saja ya. Dalam job vacancy pasti tertera posisi yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian pasti ada kualifikasi atau syarat yang harus dipenuhi oleh si pelamar. Biasanya dalam bahasa Inggris disebut juga dengan job requirement. Tidak hanya itu, pada job vacancy juga pasti ada yang namanya pasti ada nama perusahaannya ya. Dan yang terakhir ada alamat perusahaan, email, dan juga nomor telepon untuk memudahkan pelamar mengirim surat lamaran pekerjaannya. Oke, next. Yang kedua, itu ada definition of application letter atau pengertian surat lamaran kerja. Apa sih yang disebut dengan surat lamaran kerja? Kita lihat definisinya ya, yang dalam bahasa Inggris ini. An application letter is a formal letter written to apply for a job. Surat lamaran kerja adalah surat formal untuk melamar pekerjaan. Jadi surat lamaran kerja ini termasuk ke dalam jenis surat formal. Apa saja sih isi dari surat lamaran kerja ini? Surat lamaran kerja berisi informasi penting dan berisi alasan untuk mengisi posisi yang akan dilamar. Tidak mungkin kan surat lamaran kerja tapi isinya curhatan kalian. Jadi isi dari surat lamaran kerja merupakan informasi penting seperti pengalaman kerja kalian, keterampilan kalian, dan lain sebagainya. Oke, next kita bahas part of application letter atau bagian-bagian surat. Yang pertama ada applicant address, yang kedua ada date, yang ketiga employer's address, kemudian ada salutation, yang kelima ada opening paragraph, kemudian body of letter, yang ketujuh closing paragraph, dan yang terakhir ada enclosure atau signature. Kita bahas satu persatu ya. First ada applicant address. Berisi apa saja sih applicant address ini? Di dalam applicant address ini ada your name, nama kalian atau nama pengirimnya. Nah, contoh surat yang saya berikan ini dikirim oleh Fitria Nur Muharromah. Kemudian your address, alamat dari Miss Fitria ini. Kemudian ada nomor telepon dan alamat email. Nomor telepon dan alamat email ini nomor dan email yang bisa dihubungi nantinya oleh perusahaan. Kemudian the second part is date atau tanggal ya. Tanggalnya merupakan tanggal dikirim surat. Format penulisan tanggal ini ada 4. Oke, kelihatan ya. Tapi untuk application letter, karena dia ini jenisnya surat formal, maka format tanggal yang dianjurkan hanya kedua format yang ini, yang pertama. Oke, the third part is
employer's address atau alamat penerimanya. Employer's address berisi employer's name atau nama penerima. Nama penerima dari contoh surat yang saya berikan ialah Mr. Ron Gero. Dan kemudian ada jabatan penerimanya. Mr. Gero ini menjabat sebagai Chief Human Resources Officer. Kemudian ada company's name, nama perusahaan, dan company's address tentunya ya. Oke, next ada salutation. Salutation atau salam yang digunakan untuk surat jenis formal ini yaitu dear. Contohnya di sini ada dear sir untuk laki-laki, dear madam untuk perempuan. Atau kalian juga bisa menggunakan dear Mr. Contohnya dear Mr. Gero gitu ya. Atau dear Mrs. Fitria. Dan jangan lupa untuk penulisan koma di akhir salam. Dear Mr. Gero, koma, diakhiri dengan koma ya. Next itu ada opening paragraph atau paragraf pembuka. Kita lihat penjelasan pada opening paragraph ini. Pada bagian ini, kalian harus menuliskan alasan penulisan surat lamaran kerja tersebut. Nah, alasan dari Miss Fitria menuliskan surat lamaran kerja ini, kita lihat di contoh. Contohnya, I'm writing to express my interest in your company as business leader position bla bla bla. I'm writing to. Saya menuliskan surat ini untuk, nah ini to express my interest itu merupakan alasan penulisannya. Jadi dia menuliskan surat to express her interest in his company, to express my interest in your company. Jadi Miss Fitria ini menyampaikan bahwasanya dia ini tertarik, dia ini ingin bekerja di perusahaan tersebut. Dan pastikan pekerjaan yang akan kalian lamar ini tertera dengan jelas. Di sini Miss Fitria menuliskan bahwa dia melamar sebagai business leader position atau posisinya sebagai ketua atau pemimpin bisnis, which was advertised on the www.linkedin.com website. Nah, jadi dia ini dapat job vacancy-nya atau iklan lowongan pekerjaannya ini dari website www.linkedin.com. Selain itu, kalian juga perlu menjelaskan diri kalian secara singkat. Contohnya, I have completing my postgraduate study in President University, Business Administration at September 2017. Nah, jadi Miss Fitria bilang bahwasanya dia telah menyelesaikan S2-nya di President University. Jurusannya ialah Administrasi Bisnis. Dia lulus pada bulan September 2017. I have enclosed my CV which shows that I have considerable experience in that position. Miss Fitria ini telah melampirkan CV-nya yang mana di dalam CV tersebut menunjukkan bahwa dia ini memiliki experience atau pengalaman yang cukup untuk posisi yang akan dia lamar ini. Next, itu ada body of letter atau isi surat. Nah, penjelasannya yang harus ditulis pada bagian konten atau isi ialah yang pertama, kualifikasi atau keterampilan yang kalian punya. Keterampilan ya. Kemudian ada pengalaman kerja jika ada. Nah, ini
Bu, gimana sih kalau misalnya kitanya baru lulus gitu ya? Kalian cantumkan di situ bahwasanya kalian first graduate atau lulusan baru lulus gitu ya. Kemudian prestasi yang pernah diraih untuk menunjukkan bahwa kalian ini layak untuk berada di posisi yang kalian lamar. Jadi Miss Fitria ini, kita lihat di contohnya, dia menuliskan bahwa I have some experience of managing a team. Nah, dia ini punya pengalaman dalam mengelola tim. I have all the qualities a team leader should possess. Nah, dia ini memiliki karakter atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tim, seperti can inspire my team and motivate them. Dia ini memiliki dia ini dapat menginspirasi timnya dan juga dapat memotivasi mereka. Nah, latar belakang yang dia punya juga kuat untuk posisi bisnis pemimpin, business leader position, untuk business leader ini. Perhatikan di paragraf selanjutnya. I have solid background in business management and development, business communication, and business leadership. Backgroundnya ini berkaitan dengan bisnis ya. Jadi karena posisi yang dia lamar ialah business leader, maka pengalaman kerja dan keterampilan yang dia punya pun harus berkaitan dengan bisnis dan kepemimpinan. Nah, selanjutnya next itu ada closing paragraph. Pada paragraf penutup, kalian dapat menyatakan bahwasanya kalian mengharapkan panggilan wawancara dan dengan senang hati untuk bisa datang ke perusahaan tersebut. Di sini kita lihat ya contohnya. Miss Fitria dia menuliskan bahwa I would like to appreciate the opportunity to speak with you and demonstrate more fully bla bla bla. Jadi dia ini menuliskan bahwasanya dia menghargai kesempatan untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Mr. Garrow di perusahaannya. Untuk memudahkan pembaca, sertakan juga nomor telepon dan alamat emailnya. Di closing paragraph jangan lupa untuk menuliskan nomor telepon dan alamat yang bisa dihubungi. And don't forget to say thank you. Jangan lupa bilang terima kasih ya di akhir. And the last is enclosure atau signature. Dalam bahasa Indonesia ini tertanda pengirim ya. Enclosure atau signature ini berisi kata yours sincerely atau yang berarti dengan hormat, atau kalian juga bisa menuliskan yours faithfully atau salam sejahtera. Biasanya yang digunakan itu lebih sering yours sincerely ini. Kemudian nama lengkap kalian, and don't forget to put your sign on. Jangan lupa untuk dikasih tanda tangan. Ini sorry ya, nggak ada tanda tangannya. Oke, jadi isi dari signature ini ada kata yours sincerely, tanda tangan kalian, serta nama lengkapnya. Oke, penjelasannya cukup sampai di sini. Saya harap bisa dipahami dengan mudah. Next video akan saya bahas tentang latihan. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.